Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak ilmu-ilmu musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang ya Allah. Aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang ya Allah. Aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang ya Allah. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan juga banyak yang masih menjadi rahasia. Program ini akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Di sini kami akan mencoba membantu narasumber kami yang mencari solusi dari masalah yang diderita oleh mereka. Dari kesehatan dan juga kehidupan, baik yang gaib maupun yang nyata. Mereka yang tak kasat mata, terkadang hanya bisa dirasakan saja. Sesungguhnya manusia yang bisa melihat tak kasat mata ini, apakah mereka tergolong orang-orang yang beruntung atau merugi? Langsung saja saya tanyakan kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ngomongin soal makhluk yang tak terlihat atau makhluk gaib. Ketika ada orang punya indera keenam, entah Ustadz bisa sebut dengan sebutan indigo, indera keenam atau apapun itu, apakah mereka tergolong orang yang beruntung atau merugi Pak Ustadz? Menurut saya relatif merugi ya. Merugi karena yang tidak diketahui mereka, nih saya cerita tidak diketahui mereka. Pada waktu mereka itu interaksi dengan makhluk gaib atau jin, pada waktu dia sudah mulai diajak omong-omong sama jin, kemudian dia merasa nyaman dengan jin tersebut. Ini jin tersebut beserta teman-temannya masuk ke tubuh dia tanpa dia ketahui. Jadi pada waktu dia sudah nyaman, jin itu pasti masuk. Anak buahnya, teman-temannya masuk dulu. Dia nanti belakangan, terakhir. Nanti kalau dia interaksi dengan yang lain, itu sama. Kalau sudah nyaman, nanti masuk. Terus. Kecuali jin-jin yang menurut dia musuh, lawan. Nah, lawan ini kalau dia memang menyerang, jin lawannya ini, dia akan terus menyerang dia selamanya. Dan menyerang ini banyak hal yang terjadi yang orang tersebut nggak akan pernah tahu. Dia butuh tidur. Orang itu kan butuh tidur. Jin itu tidak pernah tidur. Jin itu nggak ngerti namanya tidur, nggak ngerti yang namanya mimpi. Jadi jin itu melek terus istilahnya. Jadi pada waktu seseorang yang seperti itu dia tidur, kalau dia sudah mulai nyerang-nyerang dengan kerajaan jin, orang tersebut akan diserang oleh jin, dimasukin dia tidurnya. Terus karena orang yang seperti kayak begitu itu indigo apa namanya itu, ini dia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa berkaca. Jadi dia tidak bisa, dia hanya mengandalkan mata aja melihat, sebatas dia bisa melihat. Di luar itu nggak bisa. Dia lihat tubuhnya sendiri nggak bisa. Kemudian kadang melihat orang di depan itu sakitnya karena apa juga nggak bisa terlihat. Kita ketemu dengan bintang tamu kita dulu Pak Ustadz ya. Oke. Ini dia pemirsa, seorang penyanyi, pemusik dan juga presenter. Ada Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh. wabarakatuh. Silakan Sini. Ciki. Aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Nggak apa-apa, takut aja. Itu jangan takut dong. Pak Ustadz baik kok. Oh Baik iya, ya. siap Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu harus takut bukan sama Pak Ustadz, sama narasumber kita. Enggak, saya takut sama Allah sih. Oh, bagus. Oke. Nah, Ciki ini ngomongin soal makhluk astral atau makhluk gaib gitu. Di keluarga inti, mama, papa, kakak beradik, ada yang punya penglihatan nggak sih? Waduh. Maksudnya bisa lah, bukan mampu, bisa atau pernah Setahu aku melihat. sih, enggak ya, kayak ayah, aku, kakak enggak. Cuman ibu tuh yang paling suka ngerasa-ngerasa gitu. Iya, cuman kayak setahu aku sih ngerasa aja, bukan yang ngeliat gitu. Ibu merasa gitu. Iya, kayaknya. Pernah cerita sama Ciki? Pernah, suka cerita sih. Seperti apa cerita? Kayak misalnya ke tempat ini, terus ibu kayaknya
nggak enak nih rasa-rasanya di sini, kita pindah ke sini yang gitu-gitu. Terus ayah aku sama kakak, hah yaudah ya biar ibu nyaman gitu. Nurut sama ibu lah ya. Nah, Pak Ustadz, ini narasumber kita hari ini karena kami ucapkan terima kasih banyak sekali untuk kepada pemirsa MNC TV. Antusiasme dan juga perhatian Anda kepada program kami sangat meledak, sangat banyak sekali, sehingga kami menerima banyak sekali Pak Ustadz yang meminta pertolongan untuk dibantu doa oleh Pak Ustadz. Dan hari ini kami akan hadirkan 4 narasumber. Kita langsung bertemu dengan yang pertama. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung di sini. Ini siapa namanya? Salaman dulu. Siapa namanya? Bambang, Mas Bambang. Usia berapa Mas Bambang? usia 43-an. Waduh, awet muda kelihatannya. Mas Bambang dari mana ini asalnya? Dari Semarang, Pak. Dari Semarang. Datang dengan siapa? Sendiri. Oh, sendirian. Boleh ceritakan apa alasan, motivasi ke sini itu apa? Pengen ketemu Pak Ustadz, ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di sini sering ada problem dalam tubuh saya, Pak Ustadz. Sering ada perang batin dalam hati ini. Ada yang suara-suara mengajak hal-hal buruk. Ya, saya orangnya agak temperamen. Jadi kalau disapa orang, apa ditegur, udah tersinggung. Paling kecilnya saya paling menggerutu. Nanti meningkat lagi berbicara dengan kasar. Habis Nanti itu? ketiganya berani bertindak lewat fisik. Mas Bambang, kalau aku boleh tahu pernah apa mencoba mempelajari ilmu kah atau nggak sengaja dititipin kah dari orang tua atau apa? Kalau mempelajari saya secara belum pernah. Cuman dulu waktu masih sekolah, waktu itu kan kita kalau mau pengen pinter, pengen lulus ujian kan dulu kalau saya beli buku itu baca Mujarobat. Baca ini berapa kali, terus Asmaul Husna berapa kali. Biar pinter, Ya biar lulus. lulus. Ya, Tapi biar belajar hasil- juga nggak waktu itu? Nggak. Enggak. Baca-baca doa tapi nggak belajar. Mas Bambang, saya mau nanya. Bisikan terburukmu, apakah sampai kayak ajakan maaf membunuh orang? Kalau membunuh enggak, saya biasanya itu ngajak senggel Oh, berantem sendiri. sama musuhnya, sama One on ini yang, one. ya orang yang berani sama saya itu paling, kamu laki-laki, saya laki-laki, ayo kita duel secara jantan. Kamu jangan ngeroyok, saya jangan ngeroyok. Saya orangnya begitu. Jadi enggak pernah saya ngeroyok orang untuk dia, saya enggak pernah. Pak Ustadz, ini sebenarnya ngelihat dari karakternya unik sekali ya. Iya. Dari lucu, penuh guyonan, bisa tiba-tiba berubah jadi amarah yang sangat meledak. Silakan Pak Ustadz. Iya, karena itu manusiawi, normal aja, manusiawi gitu. Cuma beliau tadi cerita mencoba untuk belajar yang baik, yang lurus. Itu memang butuh pagar yang kuat untuk menaklukkan emosi sebenarnya. Pagar ini memang harus diingat terus setiap saat. Pagarnya itu hanya betul-betul memahami akidah dari Allah Ta'ala itu paham betul gitu. Sudah paham secara teori, aplikasinya pun susah nanti. Nah, aplikasinya susah. Jadi kalau Pak Ustadz lihat secara kasat mata, Mas Bambang ini memang masalah anger management, personality, atau memang ada sesuatu di dalam kah atau apa sih Pak Ustadz? Kalau dilihat dari Mas Bambang sendiri, bukan cuma manajemen untuk menyelesaikan marahnya sendiri, tetapi apa namanya, Kenapa? ada ilmu di dalam tubuhnya yang senantiasa ada yang sudah nyatu dengan daging, darah, otot dan sebagainya nyatu sama otak itu menyatu. Kamu kenapa mundur Mas Bambang? Ya seperti itu. Sini, mikrofon Bang, saya ambil. Kamu kenapa mundur? Kalau mundur, saya mundur juga nih. Mau dibantu Mas Nah Bambang? itu, mau nggak? Ya biar, ya saya juga sering baca di Al-Quran, Inna woha ma'asobirin, yang orang sabar bersama Allah. Kadang saya dalam hati saya, berarti selama ini saya tidak bersama Allah. Saya mudah emosi sama anak-anak, sama keluarga.
Iya. khususnya sama orang-orang di sekeliling saya, tetangga apa. Nah, Robi tanya sama Mas Bambang, emang Pak Ustadz pengen mencelakai dirimu? Enggak, Kenapa menjauh? enggak tahu, Dia kan baik, beliau baik. enggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ketika ada orang berbuat baik, kenapa harus menjauh? Pelan-pelan di situ boleh. Ini, Ya, Jadi, berat, berat. Kakinya berat. yang kanan berat. Sedikit aja sebentar di sini. Sesek. Kalau nggak dilawan, kalau diturutin terus sesek sama beratnya, kapan sembuhnya? Iya. Ingat, mumpung kamu masih sadar nih, di sini satu studio ini nggak ada yang mau ngajak kamu berantem, nggak ada yang mau menentang kamu. Semua pengen doain kamu, semua pengen kamu sembuh, semua pengen kesehatan buat kamu. Amin. Ya, boleh? Situ, dilawan yuk kakinya, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, Berat. pelan-pelan. Ayo. Kalau ada bisikan apapun, ingat, kalau ada bisikan apapun, ingat semua di sini baik sama Mas Bambang. Niatnya baik sama Mas Bambang. Yang kanan berat ini. Iya, pelan-pelan, nggak perlu Geser buru-buru. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak perlu. Yang di belakang hati-hati. Nggak perlu buru-buru, Mas Bambang. Ya, dah cukup segini. Ya, maju dikit yuk, kasihan penontonku di belakang. Sini, sedikit aja. Nggak perlu buru-buru. Ya. Ya, udah berat banget badannya. Yang kanan ini. Oh, nggak apa-apa. Lawan. Dah, cukup. Ya. Ya. Sebelum Pak Ustadz bacain doa, ingat Pak Ustadz niatnya baik. Oke? Sudah siap belum? Ketulusan Mas Bambang insya Allah akan diketahui oleh Allah Ta'ala Silakan Pak Ustadz. untuk menjadi seorang yang baik. Belajar lurus memang sulit, tetapi kata-kata Mas Bambang tadi sangat bagus sekali. Merasa bahwa Allah itu jauh dari Mas Bambang. Sebenarnya kata-kata itu harusnya ada di diri kita semua. Karena biasanya kalau kita itu sudah merasa hebat sholatnya, kita itu malah merasa Allah itu dekat dengan kita sehingga kita lupa. Tapi pelajaran bagus dari Mas Bambang adalah merasa jauh dari Allah. Itu sangat bagus menurut saya, itu bagus sekali. Karena banyak dari saudara-saudara kita, termasuk kita barangkali, kita merasa hebat dengan apa yang kita punyai dan merasa Allah itu dekat dengan kita. Itu suatu kesombongan. Padahal belum tentu Allah itu dekat dengan kita. Tapi hari ini kita belajar dengan kata-kata yang sangat bagus. Belajar dengan penuh tawadu dari seorang yang bernama Mas Bambang. Ya, Mas Bambang, siap saya bantu doa, mengeluarkan ilmu, ikhlas, Ikhlas. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala Ustaz. Ya. Telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Bambang, ya Allah. Mohon kepadamu, ya Allah, agar semua ilmu-ilmu yang sudah menyatu dalam ototnya, ya Allah, dimohonkan agar dikeluarkan dari tubuhnya, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang, ya Allah. Aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang, ya Allah. Aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Amin. Yang sudah menyatu di dalam daging dan ototnya Mas Bambang, ya Allah. Yang sudah menyatu dengan tulang-tulangnya Mas Bambang, ya Allah. Yang sudah menyatu dengan otaknya Mas Bambang, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, seluruh ilmu-ilmu musyrik,
yang sudah menyatu di dalam tubuhnya Mas Bambang, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Bambang, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyusup, menjadikan kekuatan fisik Mas Bambang, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kerajaan-kerajaan jin yang menyatu secara fisik dalam tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuh Mas Bambang, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam hati dan pikirannya Mas Bambang banyak sekali tergoda dengan emosi, amarah yang menyatu dengan tubuh fisiknya Mas Bambang, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni amarahnya Mas Bambang, ya Allah. Ampuni amarahnya Mas Bambang, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak sekali dajjal yang sudah menyatu dengan otaknya Mas Bambang, menyatu dengan jantungnya Mas Bambang, menyatu dengan fisiknya Mas Bambang, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa Mas Bambang, ya Allah. Jika dajjal yang sudah menyatu dengan tubuhnya Mas Bambang tersebut disebabkan karena amarah yang sangat berlebihan, disebabkan karena emosi yang amat sangat berlebihan, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, balaslah dajjal-dajjal yang ada di dalam tubuhnya Mas Bambang, yang ada di otaknya Mas Bambang, yang ada di jantungnya Mas Bambang, agar Engkau keluarkan dari dalam tubuhnya Mas Bambang, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya Allah, balaslah dajjal-dajjal yang ada dalam otaknya Mas Bambang, yang menguasai amarahnya Mas Bambang. Kasih minum dulu deh. Sebuah reaksi yang paling ekstrim yang pernah saya lihat, Pak Ustadz. Ciki, Lemes, Kak. biar nanti kita ngobrol. Ciki ada komentar apa? Semoga yang terbaik buat Mas Bambang. Wajahmu nggak berhenti khawatir. Iya, Kak, siapa yang nggak khawatir, Kak, ngeliat kayak gitu, Kak. Aduh. Istighfar Mas Bambang, muji Allah Mas Bambang, tenangin hati, istighfar, muji Allah, istighfar, muji Allah. Kenapa sebencinya itu Pak Ustadz? Bahkan takut sama Pak Ustadz. Belum didoakan pun sudah melangkah mundur tadi. Iya, kalau itu kan kebesaran Allah aja ya. Jadi memang sebenarnya kalau memang kita bisa lebih tenang, santai, kemudian yakin kepada Allah Ta'ala tanpa kesombongan, yakin pada Allah tanpa kesombongan, ya insya Allah pasti Allah akan lindungi. Jadi memang bisa aja Mas Bambang memang nggak sadar ya, normal lah nggak sadar. Karena memang pada waktu dikeluarin ilmu-ilmu yang memang itu tidak baik, ya pasti melawan. Normal aja sih, menurut saya normal aja. Tapi mudah-mudahan lebih enak. Nggak tahu rasanya gimana, plong apa gimana rasanya? Masih puyeng. Kuning, oh iya. Biasanya Mas Bambang tuh diganggu apanya, diapain gitu? Ya banyak lah. Contohnya yang bikin kamu Kalau emosinya saya yang emosi sekarang begitu sama tetangga saya. boleh sambil berdiri nggak ceritanya? Kita pengen dengar dulu. Nah, udah bisa berdiri ya. Jangan terbang ya. Puyang. Duduk boleh? Boleh, duduk boleh. Ya, apa, gimana? Tetangga tuh gimana? Kalau saya berapa 1 tahun yang lalu kan saya dulu usaha rosok. Saya sudah kredit mobil. Sudah masuk 11 bulan. Dia mungkin tetangga terganggu oleh rosok saya. Maksudnya kalau tetangga yang baik, bolehlah saya tak ganti usaha. Biar istilahnya jangan sampai hilang kreditannya itu. Ya tidak bisa membalik ganti usaha itu kan tidak bisa 1 atau 2 bulan. Minimal ya 6 atau 7 bulan.